Assalamualaikum, welcome back di Bu Kiki Family Channel. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, selalu bersyukur ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan SMP 3, maka ini sesungguhnya adalah pemenang yang sejati. Kita menjadi juara yang sesungguhnya. Minimalnya pun bisa kita menyampaikan SMP swasta terbaik di Kabupaten Purbalingga. Semangat untuk teman-teman semua, tetap terus selalu meningkatkan prestasi. Tentu kami dari lembaga, dari yayasan mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kinerja panjenengan semua yang saya yakin tanpa kenal lelah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik dalam memberikan layanan pendidikan kepada para peserta didik kita. Mudah-mudahan segala lelah panjenengan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih hari ini kami diundang untuk membuka kegiatan in-house training terkait dengan pembelajaran, metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran dan evaluasi yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ada di SMP Istiqomah Sambas ini. Terima kasih atas gagasan idenya, atas inisiasinya. Mudah-mudahan kegiatan ini kaya manfaat, betul-betul bisa dirasakan sebagai satu wujud pencerahan bagi kita semua bahwa kita memang harus melakukan layanan pendidikan terbaik bagi para peserta kita. Perlu kami sampaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi di LPIS dalam kurun-kurun akhir-akhir ini. Yang pertama menjadi tantangan kita adalah betapa tidak mudahnya mencari pendidik yang berkualitas. Asal mencari guru banyak sekarang. Asal merekrut sesuai kuota, mencari guru terbaik itu tidak jauh berbeda seperti mencari pasangan hidup yang terbaik, Ustaz Nur. Ketika belum akad dengan kita itu, dari jauh selalu kita pandang itu mempesona. Dari jauh, IP-nya, IPK-nya sekian, performanya demikian, komunikasinya begini, kemudian dari hasil tes tertulisnya seperti ini, kemudian juga ketika wawancara begini, ketika praktek mengajar begini, sehingga kesimpulan yang selalu kami tanyakan, ini bisa dibina atau tidak, kan gitu. Nah, selaku direktur kan menanyakannya seperti itu Pak Korea. Ini bisa dibina apa tidak? Bisa, berarti lanjut. Lalu ketika kita sudah berupaya menjadi yang seperti itu, begitu sudah pembekalan, kemudian mulai kita terjunkan ke satuan-satuan pendidikan, informasi tentang masuk kepada kami. Ternyata yang Ustadz ini, Ustadzah ini begini, Ustadz ini begini, itu begini. Aduh, dosa kita pada siswa-siswa kita. Karena kita berpikir gitu. Jadi khawatir kita ini dosa, LPIS ini dosa, ya. Kepala satuan ini berdosa. Berdosa kenapa? Karena tidak memilihkan pendidik yang tepat, ya, bagi mereka. Jadi yang salah sesungguhnya adalah kita yang menempatkan orang yang salah, gitu. Sehingga tantangan kita adalah mencari pendidik yang berkualitas itu tidak mudah ternyata. Dan lembaga pendidikan Istiqomah Sambas kita ini selalu membutuhkan orang-orang terbaik yang tulus melakukan pengabdian kepada dunia pendidikan. Tapi ada sisi lain yang harus dicari oleh panjenengan, kenyamanan, ketenangan hati, kemudian aktualisasi diri, yang itu harus betul-betul diapresiasi oleh kita semua. Nah, yang pertama itu menjadi tantangan kita. دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan sadar mutu menjadi sekolah unggul model dan Islami. Nah, di situ ada kata sadar mutu. Apa penjelasannya? Segala kegiatan yang dilakukan, program kerja, gurunya, prosesnya, sarana prasarana, semuanya bermutu. Di situ semuanya bermutu. Kegiatan bermutu, proses input output outcome kegiatan bermutu, guru bermutu, KBM bermutu, sarpras bermutu, semua bermutu. Di situ ada kata mutu. Apa itu mutu? Kualitas. Apa itu kualitas? Mutu. Apa itu mutu? Kualitas. Muter-muter dong ya. Mutu adalah kualitas, kualitas adalah mutu. Bapak Ibu sekalian, dulu orang tua kita termasuk generasi saya, yang namanya mobil Jerman itu pasti mobil bermutu. Dulu yang namanya TV itu TV Sharp pasti bermutu, ya. Yang mengalami itu berarti sudah harus sadar diri. Tas yang bermutu adalah tas yang mahal. Itu dulu, ya. Semua barang yang mahal pasti bermutu. Itu dulu. Sekarang sudah berubah. Konsep mutu sekarang berubah. Kita lihat pengertian mutu menurut berbagai pakar. Mutu adalah kunci menuju keunggulan kompetitif. Ini guru IPS paham banget nih. Apa keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif ya. Indonesia itu memiliki keunggulan kecocokan penggunaan, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Menurut Feigenbaum, full customer satisfaction, kepuasan pelanggan sepenuhnya. Kemudian menurut yang lain, menurut standar ISO atau standar ISO, derajat atau karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan keinginan pelanggan. Kemudian menurut Islam ada kata ahsan atau ihsan. Ini adalah pengertian menurut berbagai ahli. Dari berbagai ahli itu apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian? Mutu itu kalau mau dijadikan satu kalimat, sekarang mutu sudah berubah, sudah bergeser. Analoginya adalah begini. Ketika jenengan mau memiliki kupu-kupu, maka tidak perlu jenengan nangkepin kupu-kupu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Ketika kita mau memiliki kupu-kupu yang banyak, maka kita tidak perlu nangkepi kupu-kupu, tetapi yang harus kita lakukan adalah membuat taman, menanam bunga. Maka otomatis kupu-kupu akan pada datang sendiri, ya. Mutu sekarang seperti itu. Bisa dipahami nggih? Bisa.
bahwa mutu itu adalah memenuhi harapan pelanggan sekarang. Hingga guru nggak perlu repot menjelaskan, mereka berpikir sendiri apa yang harus mereka selesaikan, seperti itu. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Jadi di sini karena peserta didik itu mencari sendiri, otomatis kan ada yang tertinggal nih, ada yang membekas, oh ternyata seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Kenapa sih meningkatkan kemampuan komunikasi? Ciri khas dari kurikulum 2013 yang kita kenal biasanya menggunakan pendekatan saintifik 5M itu kalau dari hasil kemarin saya kuliah harus wajib, kedah, kudu, ada yang namanya kerja kelompok wajib. Jadi tidak boleh kerja kelompok itu ditinggalkan. Lalu nanti gimana ketika kita menilai seperti itu? Untuk saintifik ini kita boleh memecahkan masalahnya berdasarkan kelompok, tetapi ketika sudah sampai pemahaman terakhir kita gunakan yang individu. Jadi misalnya, kalimat saya berantakan gitu. Jadi seperti ini misalnya, ada pertanyaan, kenapa kecambah bisa tumbuh? Bagaimana proses kecambah tumbuh seperti itu? Nah, dari pertanyaan itu data-data yang harus ditemukan berkelompok carinya. Tapi ketika menyusun teksnya itu kita sudah harus individu seperti itu. Jadi nanti tetap ada nilai individu, karena kalau misalnya hanya nilai kelompok, kasihan teman-teman dalam satu kelompok yang paling aktif. Karena selama ini kan kita menggunakan penilaian kelompok itu satu kelompok nilainya sama, betul nggak? Padahal kita tidak tahu, atau mungkin kalau yang kurang memahami prosesnya seperti itu, kan nggak tahu anak mana yang mengerjakan dan yang tidak mengerjakan. Terus bodoh-bodoh gurunya pokoknya senilai kelompoknya 20, kabeh 20, gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu. Terus yang ketiga, mengedepankan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Tadi kan ada yang jawab tidak, ada yang bisa dong gitu ya. Itu kan kreativitasnya peserta didik, jangan disalahkan. Kecuali kalau jawabannya melenceng dan itu saru lah, itu kita berhak untuk meluruskan. Terus menekankan pembelajaran pada proses bukan hasil, karena tadi proses menemukan bukan hasilnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Memang permasalahan di situnya itu banyak, tetapi tidak hanya untuk IPA saja ya. Sebenarnya itu untuk pembelajaran yang lainnya, misalkan bahasa Jawa. Tadi kan Pak Muklis tanya nih, bahasa Jawa sih kalau discovery mau seperti apa kayak gitu, atau mungkin kalau PBL sih mau seperti apa. Itu sebenarnya banyak, tinggal kita mungkin mengadaptasi dari mapel tertentu seperti itu. Jadi biar lebih kreatif, dan apalagi sekarang ya bahasa Jawa di lingkungan kita saja ya, saya saja kan anak saya juga nggak bisa bahasa Jawa, mungkin jadi lebih bisa diaktifkan, terus kemudian tertarik untuk belajar bahasa Jawa. Praktekkan nanti yang Untuk PBL ini adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan mencari harga setiap barang. ya Nyari saldo. Oh, nyari saldo dulu ya. Nah, jadi di langkah ini nanti Bapak Ibu ketika penentuan pertanyaan mendasar, maka Bapak Ibu bisa menampilkan tayangan ya, bisa berupa video, bisa berupa gambar, kemudian bisa juga berupa pertanyaan-pertanyaan yang nanti arahnya bisa ke penyelesaian proyek. Karena saya fokusnya ke penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dan nanti proyeknya berkaitan dengan jual beli, maka saya memberikan tayangan berkaitan dengan jual beli. Nah, selanjutnya langkah yang kedua atau tahap kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, di tahap ini nanti Bapak Ibu bisa memberikan yang pertama rambu-rambu penyelesaian proyek, aturannya, kemudian bisa juga memberikan contoh produknya. Kalau saya biasanya di kelas itu memberikan contoh produknya.
Contohnya, karena ini nanti produk akhirnya adalah video, maka saya memberikan contoh video. Contoh videonya seperti ini. Gimana rasanya udah jadi pemateri? Be aja. Oh, be aja. Biasa aja. Gak ada yang lain. Serius banget Bu Eva. Biar pintar. Oh, gimana? Biar pintar. Biar pintar. Itu udah deketan dengan orang pintar kok. Minta disetrum aja biar ikutan pintar. Ini serius banget nih Bu Eva. Gak tahu lagi memandang siapa. To invite someone to a birthday party, untuk mengundang seseorang ke pesta ulang tahun. Kalau pengumuman, teksnya ada announcement. Tujuannya apa? Fungsi sosialnya apa? Nah, misalnya untuk menginformasikan kegiatan apa, gitu ya. Kemudian ada strukturnya di situ. Dalam setiap teks pasti ada strukturnya atau kerangkanya. Misalnya kalau undangan harus ada apa dalam undangan? Sama nggak ya di bahasa Jawa kalau bikin undangan sama bahasa Inggris sama nggak Pak? Kira-kira di bahasa Jawa ada apa saja Pak? Muklis. Apanya Bu? Membuat undangan itu dalam bahasa Jawa harus ada apa? Nama. Nama apa itu? Nama yang dituju. Nama orang yang dituju ya. Ini bahasa Jawa ini apa Pak? Nomo. Kalau bahasa Inggris kan addressee gitu ya. Harus ada addressee atau siapa yang dituju. Nomor kali? Ayo monggo Bapak Ibu, kalau dalam undangan satu orang dituju, yang kedua salam pembuka, alamat, dan itu alamat maksudnya alamat orang dituju. Ya pokoknya siapa yang akan diundang. Ya itu satu ya, siapa yang diundang. Dua, hadis. Undangan apa? Oke, sekarang yang poin-poin penting aja. Itu kayaknya biasan ya. Kayak yang poin penting yang nama ngundang itu berarti harus ada yang diundang siapa, yang mengundang siapa. Tanggal, tempat, suasana. Tanggal, suasana, acara. Bisa satu. Yang dituju siapa, tanggal apa? Harus ada kalimat mengundangnya, bener nggak? Kalau nggak ada kalimatnya itu kan hanya pemberitahuan. Nanti datang nggak ada apa-apa kan kecelik ya. Jadi harus ada kalimat undangannya seperti apa. Yang ketiga, informasi waktu, tempat, agendanya apa, jamnya, itu macam-macam, ada dress code, ada maaf nggak menerima kado dan sebagainya, itu ditulis juga kalau perlu ya. Iya seperti itu. Oke. Kemudian itu language strukturnya udah. Kemudian language feature-nya. Kalau misalnya ada teks naratif atau naratif, teks menceritakan tentang cerita binatang, kira-kira kalimat yang ada di dalam teks itu, misalnya ini, pada zaman dahulu hiduplah seorang kakek tua dengan cucunya. Sudah ada pada zaman dahulu hiduplah seorang kakek dengan cucunya di sebuah hutan yang sangat angker. Dari situ kita bisa memberikan language feature atau ciri-ciri kebahasaan. Kalau bahasa Inggris itu pakai pola kalimat apa? Ya, kalimat yang menggambarkan kejadian di masa lampau. Berarti ada past tense di situ. Kalau bahasa Arab ada apa itu Bu? Tenses apa itu? Isim sih. Fiil apa? Iya, fiil madi. Kalau bahasa Jawa gak ada ya. Bahasa Jawa sama bahasa Indonesia itu gak peduli. Mau zaman dulu, mau zaman sekarang enak banget pokoknya ya. Pokoknya ada keterangan zaman dahulu atau zaman DBM gitu ya. Wah, penak zamanku toh. Next. Experience. It is easy or difficult. Easy or difficult to tell your past experience, untuk
itu gampang atau sulit? Kalau bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa gampang? Ngapa? Gampang. Tapi kalau bahasa Indonesia? Gampang banget. Kalau bahasa Inggris? Oh, gampang banget gitu ya. Oke. Ya, karena kita nggak terbiasa jadi agak gampang jadinya ya. Next. Okay, what story you've ever told to your friends? Oh, secret. Okay, what is the secret? Rahasia. Oke, cerita apa yang pernah diceritakan kepada teman-temannya? Cara biar tidak menjawab. Oh iya. Oke, who's your friend? Siapa? Temannya siapa? Oh, jadi rahasia itu diberikan ke temannya namanya Aid. Oke. Boleh nggak diberitahu ke teman-teman yang lain? Boleh. Oh, itu namanya nggak secret. Oke, ya. Jadi kalau ada itu pasti ada anak-anak yang seperti modelnya Bu Amrita, yaitu nggak mau jawab tapi dengan jawaban yang keren gitu ya, secret tuh nggak mau jawab. Oke, ada yang jujur juga ya. Oke, sekarang kita coba. Kalau melihat judulnya tadi, from the title, your major event in your life, ada kegiatan-kegiatan atau peristiwa besar di dalam hidup kalian. Apa aja? Please tell me. Masak nasi goreng. Masak nasi goreng. Siapa tahu? Dari kata kerjanya dulu ya. Kita perbanyak dulu kata kerjanya. Masak. Masak nasi goreng, bahasa Inggrisnya kata kerjanya apa? Cook. Oke. I will write here. Nggak bisa keluar. Kemudian ada keterampilan interpersonal. Nah, tadi ini juga berkaitan dengan tindak lanjut dari tanggung jawab. Nah, jadi setiap anak yang bisa mewujudkan atau menunjukkan ini loh, saya juga bisa mengerjakan, saya juga bisa mencari permasalahan atau menyelesaikan permasalahan yang telah dibagi di dalam kelompok. Yang berikut yang heterogen. Nah, di situ ada penerimaan terhadap perbedaan. Karena apa? Dalam pembagiannya itu tidak hanya mohon maaf anak-anak yang high ya, tapi semuanya. Ataupun tidak hanya satu jenis sukunya, tidak hanya dari satu jenis kalau laki-laki dan perempuan misalkan ya. Tapi kalau di sekolah kita kan biasanya kalau yang sudah sendiri-sendiri yang bodinya bos. Sehingga pada situ lebih besar terjadi konflik antar pribadi berkurang ya. Kemudian yang berikutnya sikap apatis berkurang ya. Karena tadi kalau misalkan pengelompokannya tidak heterogen kan, nah saya yang pinter ya, nah, sudah. Biasanya terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Kemudian masing-masing anggota memperoleh nomor. Biasanya di apa namanya ya? Di sini, di head. Oh iya, di head. Ya di kepala. Ya ditingkatkan di kepala. Yeah. Nanti kita praktek di ibu. Oke. Yeah. Kemudian fase yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Di sini peran guru adalah mengarahkan siswa dalam pertanyaan yang diberikan. Seperti pertanyaan pemantik untuk mengarahkan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Gitu. Terus fase yang ketiga yaitu berpikir bersama. Di sini masuk ke dalam diskusi kelompok.
Kemudian yang keempat yaitu menjawab. Cara menjawabnya di sini adalah guru memanggil salah satu nomor dari anggota kelompok, kemudian nomor yang dipanggil maju ke depan dan menjawab pertanyaan. Ya, nanti Bu Isro siap-siap. Kemudian untuk yang kelima penilaian dan pemberian tanggapan. Di sini guru melakukan penilaian, kemudian anggota kelompok lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada tadi yang anak ditunjuk pada saat fase yang keempat. Kemudian yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi. Untuk evaluasi di sini bisa tes tertulis atau lisan ataupun apapun yang sesuai dengan pembahasan yang dilakukan. Kemudian untuk kelebihan NHT, di sini setiap murid menjadi siap. Kemudian dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. Murid yang pandai dapat mengajari murid yang kurang pandai atau yang bisa mengajari yang belum bisa. Kemudian terjadi interaksi secara intens antar siswa dalam menjawab soal. Kemudian yang kelima, tidak ada murid yang mendominasi dalam kelompok karena ada nomor yang membatasi. Menjawab 5 penilaian dan pemberian tanggapan, 6 kesimpulan, 7 evaluasi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.